Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di Kreatif Pembelajaran dalam podcast BBM Bincang Bareng Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Fiona Hapsari sebagai host pada malam hari ini, dan saya juga ditemani oleh teman saya, yaitu ada Mas Gilang Fatirava. Selamat malam Mas Gilang. Selamat malam. Oke, lanjut. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang expand your insight on public relation, yaitu meningkatkan kapabilitas stakeholder hubungan masyarakat. Nah, pada malam hari ini kita sudah mendatangkan nih dua narasumber kita yang hebat dan luar biasa, yaitu ada Ibu Sarapina Tiun, Esos MPD Dikom CAC CPS CSTMI selaku praktisi ilmu komunikasi dan dosen di salah satu universitas swasta di daerah Jakarta Selatan. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabar Terima kasih. Ibu? Sehat. Gimana nih hari ini nih? Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih sudah diundang saya hadir di sini ya kita. Iya, betul Sama-sama, sekali. Ibu. Terima Banget kasih. ya. Iya. Nah, Bu Sarah ini juga tidak sendirian nih teman-teman. Ada juga ada juga mahasiswa aktif ilmu komunikasi, yaitu ada Mas Abid Nawar. Selamat malam Mas Abid. Selamat malam. Apa kabar Mas Abid? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sesuai dengan tema kita malam hari ini, saya ingin menjelaskan nih sedikit tentang penjelasan tentang stakeholder. Jadi stakeholder ini adalah seseorang atau kelompok yang memiliki kepentingan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi terdapat terdiri dari karyawan, pelanggan, terus pemerintahan, pemegang saham, dan kelompok lainnya yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi ya Bu ya, betul ya? Nah, jadi stakeholder ini dibagi menjadi dua, ada internal dan eksternal, yang bisa membina hubungan baik dengan para stakeholder lainnya. Nah, tentu saja nih, sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan seorang public relation yang dalam halnya ini kita biasa sebut itu stakeholder hubungan masyarakat. Kira-kira nih, apa saja sih Bu peran dan tugas, bagaimana cara meningkatkan kemampuan dan kapabilitas seorang calon stakeholder dalam hubungan masyarakat nantinya? Langsung aja kita bahas lebih lanjutnya. Oke, baik Mbak Vio, terima kasih. Saya lanjutkan Ibu ya. Ya. Kita masuk ke sesi pertanyaan Ibu ya. Ya. Baik, yang pertama, kira-kira nih menurut Ibu dan Mas Abid, apa sih peran humas terhadap stakeholdernya? Boleh? Mungkin Boleh, Ibu dulu. Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaannya sebenarnya kalau teman-teman di bidang ilmu komunikasi tentu tahu apa itu yang namanya bidang di humas ya. Humas itu tidak saja menjalin hubungan baik dengan orang lain atau baik itu internal dan eksternal, dan tidak juga untuk menarik perhatian kita terhadap perusahaan atau terhadap orang lain, individu maupun kelompok. Nah, fungsi dari stakeholder yang ada ya, itu adalah bagaimana untuk menciptakan rasa percaya, kepercayaan itu yang harus dimunculkan oleh seorang humas. Nah, tentu dengan menjalin hubungan dengan baik itu seperti apa? Itu pertanyaan yang paling penting ya sebenarnya ya. Apa yang paling penting diusahakan sebagai seorang humas supaya stakeholder itu bisa mempercayai kita dan mendukung upaya dan usaha kita. Ya, perusahaan tentunya mempunyai produk ya. Contohnya seperti ini. Perusahaan mempunyai sebuah produk air mineral. Tapi bagaimana caranya supaya air mineral ini bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang banyak? Sementara persaingan sangat ketat sekali. Air mineral itu banyak banget ya. Begitu juga dengan kosmetik dan segala macam. Ya. Nah, caranya bagaimana? Oh ya, kita harus menumbuhkan rasa percaya dan menumbuhkan ketertarikan stakeholder itu untuk terus mendukung kita, ya. Karena kalau stakeholder yang nggak ada, berarti kita nggak bisa bergerak kemana-mana dong, ya. Berarti iya kan, kreativitas kita harus kita ciptakan terus, kita gas terus, supaya apa? Supaya stakeholder itu bertahan dan terus mendukung kita, karena dia adalah pihak-pihak yang berkepentingan, ya kan, untuk menyukseskan perusahaan kita. Begitu nggak, Mas? Betul, Ya betul kan? sekali, Bu. Gimana menurut Mas? Kalau menurut saya itu sebagai humas, stakeholder itu sangat penting perannya bagi sebuah perusahaan agar untuk perusahaan itu mengambil keputusan dan kebijakan tertentu. Iya. Dan tentunya stakeholder itu mempunyai persepsi tersendiri ya terhadap perusahaan. Maka dari itu sebagai humas, kita itu harus berhubungan baik dengan si stakeholder si eksternalnya itu. Iya, betul. Oke, baik. Ibu, berarti kan tadi kita berbicara tentang sebuah perusahaan Iya. terkait air mineral. Iya. Berarti menurut Ibu gimana pandangan seorang humas dan perannya untuk
si stakeholder eksternal ini terbangun citranya Ibu. Gimana Ibu? Ya, salah satunya itu adalah kita pertahankan dulu di internal kita sebelum kita ke eksternal. Ya, strategi seorang humas adalah dia harus punya strategi seperti orang bermain catur, tetap skakmat, ya kan? Nah, tetapi caranya adalah bagaimana apa yang kita mau sampaikan kepada stakeholder yang di luar bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang bertahan, perusahaan yang lebih baik kayak gitu. Nah, sehingga mereka akan membantu kita, mendukung kita untuk mensosialisasikan sebuah produk kita. Karena tanpa stakeholder kan tidak ada, ya. Kita tidak bisa ngapa-ngapain ini ya, kalau hanya di internal saja ya. Iya, betul. Nah, peran humas di sini adalah bagaimana tidak saja menciptakan atau mempertahankan citra perusahaan itu, ya, tidak saja menciptakan perusahaan itu. Bagaimana menarik opini publik, itu yang paling utama. Nah, sekarang ini kan lagi zaman-zamannya partai ya. Nah, itu humas bergerak terus ya, bergerak terus untuk menarik perhatian atau menarik simpati ataupun animo yang baik. Nah, inilah strategi seorang humas. Kita harus punya kreativitas berpikir ide-ide yang kreatif, ide-ide yang membuat orang tercengang ya, lalu menarik kita menjadi salah satu bagian dari mereka. Itu yang saya rasa sangat penting. Oke, baik Ibu. Jadi sejatinya itu seorang humas itu harus mempunyai kreativitas ya, Iya. untuk membangun sebuah citra perusahaan. Baik Ibu, kira-kira kalau untuk berikutnya gimana sih Bu cara mengetahui tolak ukur seorang humas atau PR itu dia berhasil melakukan hubungan baik terhadap stakeholdernya, baik internal ataupun eksternal? Iya. Mungkin Mas dulu deh. Boleh? Oke. Kalau dari saya sih seorang humas itu untuk mengukur tolak ukur ya, kapabilitasnya. Iya. Untuk mengukur itu seorang humas itu harus bisa mempunyai planning atau perencanaan untuk bertujuan untuk menargetkan planning dia sesuai apa tidaknya gitu. Kalau menurut saya gitu, dan adanya evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting bagi sebuah dalam humas untuk menjadi pembelajaran apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan. Ya. Kalau menurut saya sih itu. Ya, sedikit saya tambahkan ya. Jadi ini tolak ukur seorang humas, keberhasilan seorang humas adalah kita melihat saja dari tingkat pelayanan kita. Ya, kalau pelayanan kita baik terhadap masyarakat atau kepada stakeholder di luar sana, internal maupun eksternal, maka saya rasa pelayanan yang kita sudah maksimalkan itu ya ada rasa rasa kepedulian dan perhatian masyarakat terhadap kita. Nah, tentu yang tadi disampaikan perlu ada evaluasi. Ya, sebelum evaluasi berarti kan kita ada riset dulu dong, ya. Oh ya, penelitian yang pernah terjadi atau di lapangan yang terjadi seperti apa atau case study yang terjadi seperti apa, maka kita mencoba untuk menganalisanya. Setelah kita mencoba menganalisanya, maka kita mencoba mengevaluasi. Oh ya, ternyata ada tahapan-tahapan yang harus kita perbaiki. Nah, setelah ada perbaikan itu, maka kita mencoba untuk merubah itu menjadi baik, ya. Tentu kan seperti itu. Nah, selain itu, tolak ukur keberhasilan adalah bagaimana tadi yang saya sudah sampaikan di awal, menarik perhatian opini orang lain terhadap kita. Orang itu bisa betah dan bertahan, itulah tolak ukur keberhasilan seorang humas. Nah, dia bertahan dengan produk kita. Produk mineral ini yang dipakai dan itu terus dipakainya. Padahal banyak persaingan yang terjadi, ya kan seperti itu. Baik, berarti seorang humas itu sejatinya memang berpengaruh banget Bu ya, Iya, terhadap betul. sebuah perusahaan. Sekali. Tentu untuk membangun citra, dia harus bisa sekreatif mungkin untuk membangun opini orang lain Iya, betul. kepada kita. Baik Bu, kira-kira gimana sih Bu tanggapan Ibu? Misalkan ada sebuah perusahaan yang lagi mengalami anjlok, terus putus hubungan dengan stakeholder. Untuk peran humas terhadap kasus tersebut seperti apa Bu Iya. penanganannya? Kalau saya menggunakan otak kiri dan otak kanan saya, ya. Saya tidak hanya menggunakan otak kiri saja yang bermain dengan logika, tetapi saya harus mencoba menyeimbangkan dengan otak kanan saya, ya. Kalau saya hanya bermain dengan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, dan seterusnya, saya rasa tidak akan ada solusi. Tetapi kalau saya mencoba menggunakan otak kanan saya dengan rasa, perhatian, ya, nah, rasa dan perhatian, lalu sentuhan terhadap masyarakat atau pihak stakeholder tersebut, maka
maka saya rasa stakeholder yang mulai menjauh atau memutuskan hubungan itu, saya berpikir dia akan mencoba untuk kembali kepada kita. Makanya kita jangan egois juga ya. Jadi kita harus menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Kalau sudah menyeimbangkan ini, saya rasa semua yang sudah mendampingi kita sekian lama pasti dia akan bertahan. Nah, seperti itu. Baik Ibu. Berarti sejatinya tuh kalau misalkan ada lagi ada penurunan, itu kita harus menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan Ibu. Iya, Ya? betul. Terus kita harus menganalisa sebuah kasus tersebut Betul. untuk mendapatkan jawaban yang sekarang. Iya, sebagai problem solver lah kita Yes, ini betul ya. Ibu. Berarti CCMP Bu. Iya. Itu yang diingat Betul CCMP. Baik, Bu. Kita nggak kerasa nih Bu. Kira-kira Bu, kita mau sharing-sharing boleh? Boleh. Boleh. Baik Ibu. Menurut Ibu nih, selaku praktisi public relation sejauh ini, Ibu pernah nggak sih mengalami sebuah kasus yang tersulit dan bagaimana Ibu untuk menangani kasus tersebut Bu kira-kira? Yang tersulit sebagai seorang humas adalah di saat kalau saya di perusahaan kurang tahu ya, karena Iya. saya tidak pernah menemui perusahaan saya anjlok atau hancur gitu ya. Tapi saya sebagai seorang humas di saat saya bertemu dengan para mahasiswa. Bertemu dengan para mahasiswa dan klien. Itu yang bermasalah adalah yang selalu bermain di belakang, ya, Oh, bermain di iya. belakang. Kemudian yang memutuskan ataupun melakukan sebuah fitnah. Fitnah. Kalau fitnah itu agak kejam ya, Betul. kejam ya, kejam. Jadi Kejam. lebih baik kita secara netral atau natural aja sampaikan apa, transparansi ya, transparansi. Jadi kalau seorang humas mengatasi hal-hal yang demikian ya, hal-hal demikian, saya coba untuk meredam ya, kemudian mencoba menganalisa dan mengajak dan merangkulnya kembali, bukan untuk menjauhi. Jadi saya mencoba bagaimana merangkulnya. Jadi kalau di dalam perusahaan sama seperti ini, kalau si karyawan atau stafnya yang kurang berkenan atau pihak stakeholder yang eksternalnya memutuskan hubungan, maka kita tidak usah memusuhinya atau menjauhinya, tetapi justru kita harus balik untuk mencoba mengajak dia bertemu dan merangkulnya kembali ya. Yang biasanya terjadi adalah manusia itu ya begini, kalau sudah dijauhi terus diapain gitu ya, dibuat negatif gitu ya, malah dijauhi bukannya dirangkul ya. Nah, kalau saya tidak, saya mencoba untuk merangkul, memeluknya, lalu mencoba berbicara. Nah, seperti itu. Baik Ibu, kita udah nggak kerasa nih Bu, udah di penghujung acara kita di hari ini. Tapi selain itu Bu, kira-kira Bu, kita ada di luar konteks sedikit Bu. Ya, Gimana sih Bu, PR seorang calon stakeholder atau humas nih, kira-kira untuk meredam sebuah emosi Bu? oke. Waduh. Itu menurut saya PR sekali. Betul nggak Mbak? Betul banget. Karena Apalagi belakangan ini kan Yes. lagi pada apalagi misalkan kita ketemu yang klien atau konsumen Iya. lagi emosi atau Lagi seperti emosi. apa. Ya. Saya hanya bisa memberikan tips begini. Kalau orang memberikan api sama kita, maka kita jangan membalas api, ya. Iya. Tapi kita harus siram dengan air, ya. Supaya apa? Supaya air itu teduh ya, teduh sama air, sama api itu, maka Padam. api itu akan padam, ya. Jadi maka kita jangan harus membalasnya salah itu, ya. Jadi kalau seorang klien datang ke kita marah-marah ataupun komplain yang meleduk-leduk gitu ya, kita coba untuk meredamnya, ya. Jangan membalas untuk dengan tone yang tinggi, tapi kita coba silakan duduk Bu, Pak, kayak gitu. Ada apa yang bisa saya bantu, kayak gitu. Lalu sediakan dia minum, ya. Nah setelah itu baru kita mencoba apa yang bisa saya bantu Pak, Bu. Nah, dengan suaranya kita saja, maka kita akan apa? Kita akan muncul orang itu tersanjung Iya. sama kita gitu ya. Kalau kita meleduk-meleduk maka terjadinya apa? Ayo Mas, ada apa? Keributan. Keributan. Nggak pernah kelar tuh urusannya, Iya. masalahnya nggak ada. api berat sama api Iya, Iya, makanya betul. harus disiram sama air ya Mas. Betul Mbak, itu sangat penting sekali. Kalau kita panas dia panas, nggak bakal selesai permasalahan terus tersebut. kebakaran dong. Iya, Ya. yang ada kebrak meja. Waduh, itu lebih jauh lagi. Jangan, ya nanti pada staff-staffnya kita, kalau kita manajer tuh staff-staffnya Iya. pada kabur semua Iya, ya kan, benar ya. sekali. Baik. Berarti sejatinya seorang humas itu dia itu harus menggunakan otak kiri dan otak kanan Ibu ya, Iya, IQ dan IQ-nya. betul. Terus juga dia harus mempunyai berpikir kreatif. Iya, mencoba meredam ya. Mencoba meredam emosi. Selain itu juga gimana Mas Abi, pernah nggak sih kira-kira punya pengalaman ngadepin konsumen atau klien yang lagi marah, atau gimana sebagai mahasiswa aktif komunikasi nih? Kalau pengalaman saya sebagai karyawan ya, saya itu kan karyawan. Mm-mm. Pernah menemukan customer Mm-mm.
yang emosi, dan lalu saya menyikapinya dengan suara yang rendah. Nah setelah itu saya saya ajak dia ngobrol, apa permasalahannya, apa yang membuat dia marah. Ternyata ada kendala-kendala tertentu yang di perusahaan saya itu belum selesai. Nah maka dari itu saya harus ngomong dong ke atasan, karena saya nggak punya hak untuk ngasih keputusan yang pasti, karena keputusan itu ada di atasan. Nah maka dari itu saya ajaklah ke ruangan atasan untuk ngobrol gitu sih, dengan suara yang rendah dan Mas silakan ikut saya ke atasan biar bisa ngobrol gitu. Anaknya gimana? Karena saya nggak ada hak Nggak bisa mengambil keputusan, betul, ya. saya nggak bisa ngambil keputusan. Gitu sih yang saya alami. Memang ya salah satunya seperti itu tadi ya, jangan kita marahin di depan umum juga gitu ya. Ajak dia Harus untuk- lihat situasi, iya, kondisi ya, situasi. Bu. Gimana ya kalau orang dimarahin di depan umum walaupun Iya. dia salah Iya, contohnya betul. ya. Jadi kita harus coba untuk ngajak dia ke ruangan bosnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sere. Ya, Sebelum sama-sama. kita penutupan, mungkin sepatah dua kata dari Bu Sere sebagai kami dari calon Dan untuk seorang calon teman-teman public relation ya. Ya. dan juga teman-teman penonton sekalian, gimana Ibu sepatah dua kata? Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah marilah kita menjadi seorang kreator, konseptor, mediator, dan Problem solver. Itu harus diingat ya. Harus juga sama atas kayak gitu. Oke, baik, kita udah di punggung acara. Terima kasih Bu Serepina selaku narasumber kita di hari ini, dan terima kasih Mas Abid Terima kasih. sebagai mahasiswa salah satu komunikasi. Lanjut, Mbak Bio, kita Oke. punya cindera mata nih malam hari ini. Untuk Bu Sere dan Mas Abi, semoga ini bermanfaat ya Bu untuk Ibu dan Mas Abi. Maaf ya Bu. Ya, sama-sama, terima kasih ya. Terima kasih juga. Ya, terima kasih ya BBM. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Bye bye. Yeay.